Sikap, apakah mau memilih, apakah mau seperti apa. Tidak segera memberikan persetujuan kepada Ahok Jarot hingga kini belum mendapatkan jawaban resmi dari PDIP. Meski dinilai belum mendapatkan dukungan resmi dari PDIP, Ahok mengklaim telah direstui oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Calon Gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama memberikan jawaban atas pernyataan Boy Saidikin tentang belum adanya dukungan dari kalangan bawah partai PDI Perjuangan. Dengan jumawa, Ahok mengaku telah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Pilkada 2017 nanti. Kita udah bicara dengan Bu Mega, dengan pentolan PDIP semua. Dan Bu Mega kan percaya sekali sama Pak Jarot. Pak Jarot itu ketua OKK loh. Organisasi apa kepemudaan apa gitu, apa saya nggak tahu lah. Pokoknya itu orang ketiga di partai PDIP Pak Jarot. Nomor ketum, sekjen, dan ketua OKK. Jadi Pak Jarotnya orang kepercayaan Bu Mega. Sebelumnya, mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin mengkhawatirkan pengusungan Ahok justru bisa memicu konflik di internal partai. Boy menegaskan hingga kini belum ada satupun Dewan Perwakilan Cabang PDIP DKI Jakarta yang mengusulkan Ahok sebagai kandidat cagup dari PDI Perjuangan. Dari ke kawan-kawan yang di bawah DPC, saya belum pernah dengar, belum ada komunikasi. Tapi kalau ini kan Ahok kan selalu bilang sudah ada sering komunikasi dengan DPP kan, ya mungkin tanyakan kepada Pak Gubernur ya Ahok. Kalau DPD dan DPC kan sudah ada penjaringan, dan ya namanya saya belum pernah dengar ya. Nah itu kan hasil langsung dikirim ke DPP. Saat ini, PDIP masih melakukan penjaringan terhadap sosok bakal calon yang layak diusung menjadi cagup DKI. Pada pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan memperoleh suara terbesar untuk kursi di DPRD DKI Jakarta. Bahkan Partai Banteng Moncong Putih ini menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung kandidat sendiri tanpa melalui koalisi. Tim Liputan, Metro TV. Figur yang disebut-sebut akan menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta kian ramai. Partai Amanat Nasional memunculkan sejumlah nama, termasuk diantaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Partai Amanat Nasional telah menyebut sejumlah nama yang akan mereka usung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Nama-nama tersebut antara lain Suyoto yang merupakan kader PAN yang kini Bupati Bojonegoro. Nama lainnya Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Adiaksa Daud, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. PAN juga akan menggelar survei bulan April mendatang untuk memastikan calon yang akan diusung merebut kursi DKI 1 tahun 2017 mendatang. Pilkada itu gini, dari dalam itu namanya Suyoto. Ya, dari luar itu Pak Ahok, Pak Yusril, Pak siapa lagi itu? Adiaksa, Sandiaga, nanti kita survei April atau Mei. Nanti Red DKI bilang apa? Kalau mintanya si A, ya itu kita putuskan dukung A itu. Figur lain yang disebut-sebut akan maju untuk merebut kursi DKI 1 adalah Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyo Ryo Sudibyo. Yoyo mengaku telah menjalin komunikasi yang baik dengan Ahok untuk persiapan Pilgub DKI. Kalau ada ajakan itu bukan ajakan ke pribadi saya. Kalau misalkan ada ajakan ke kami untuk ke Jakarta atau kemanapun, karena demi tugas dan demi Republik ini harus menjadi ajakan kepada seluruh rakyat saya. Rakyat Kabupaten Batang, rakyat Jawa Tengah. Ini merupakan kebanggaan rakyat saya. Merupakan kebanggaan rakyat Kabupaten Batang. Tokoh Betawi juga disebut-sebut akan maju merebut kursi DKI 1, antara lain Bim Benjamin. Namun, menurut sejarawan Betawi, Yeje Rizal, masih sedikit tokoh Betawi yang berminat untuk mengikuti Pilgub DKI. Bahwa Jakarta itu perlu identitas kultural. Jakarta membutuhkan pemimpin yang menaruh perhatian pada kebudayaan termasuk kebudayaan Betawi sebagai identitas kultural Jakarta yang harus dilestarikan sebagai unsur pembeda Jakarta dengan kota-kota lain di dunia. Tim Liputan, Metro TV.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM telah mencegah terpidana kasus pencucian uang Labora Sitorus ke luar negeri. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, Kemenkumham terus melakukan pencarian keberadaan Labora Sitorus yang kabur saat akan dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli usai meninjau rumah detensi imigrasi Pontianak Minggu siang. Yasona menyatakan Labora Sitorus telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak dirinya ditetapkan sebagai terpidana. Labora telah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang. Kemenkumham dan kepolisian membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian keberadaan Labora Sitorus dan menyelidiki pihak yang diduga membantu melepas Labora dari Lapas Kota Sorong, Papua. Sebelumnya Yasona menduga adanya pihak internal yang secara sengaja melindungi Labora. Pemirsa, sejak kasusnya mencuat di tahun 2013, negara seakan tidak berdaya menghadapi Labora Sitorus. Menurut Dirjen Pas Kemenkumham Iwayan Kusmianta Dusak, Labora sulit ditangkap karena mendapat perlindungan warga. Bagaikan belut, terpidana kasus tindak pidana pencucian uang dan pembalakan liar Labora Sitorus begitu licin menghindari hukum yang menjeratnya. Menurut Dirjen Pas Kemenkumham Iwayan Kusmianta Dusak, petugas kesulitan menangkap Labora Sitorus karena banyak warga yang melindungi. Kita kan mencoba untuk melakukan persuasif, karena kan ada masanya. Ya, jangan menyelesaikan sesuatu itu menimbul masalah lagi, karena masanya banyak, gitu. Karena pada saat laporan yang lalu tim kami masuk ke rumahnya, itu masa itu sudah mengepung rumah itu, kan nggak mungkin kita bawa. Begitu tim kami di sana aja udah dikepung. Apakah gara-gara nyebut orang terus 12 orang mati? Kan tidak itu yang kita inginkan. Atau sebaliknya, masyarakatnya yang mati, bukan itu. Ini kan ada cara-caranya, gitu. Ini soalnya kasusnya spesial. Sementara itu Menko Polhukam Luhut Panjaitan meminta Labora dicari sampai dapat. Ya enggak, kalau dia kita cari. Kalau memang kabur kita hajar. Oke, jadi kita cari ya. Harus kembali ke sel ya, Pak? Sejak kasusnya mencuat pada Mei 2013, Labora seringkali membuat repot petugas dengan ulahnya. Kasus bermula dari terungkapnya rekening gendut sah milik Labora yang saat itu masih bertugas di Polres Raja Ampat, Papua Barat dengan pangkat Aibtu. Hingga pada Februari 2014, Labora ditangkap dari rumahnya di Tambak Garam, Sorong, dan dijebloskan ke penjara. Pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah untuk kasus pencucian uang, kepemilikan bahan bakar ilegal, dan pembalakan liar pada Februari 2014. Maret 2014, Labora keluar dari Lapas Sorong dengan alasan sakit